dan teman-teman di seluruh dunia sesama Partonun untuk bersuara lebih keras, mengembalikan semua hak kami atas karya-karya ini. Saya Uli, saya lahir di Pancurna Pitu, Silindo. Saya berprofesi sebagai penenun tradisional Batak. Pilihan tetap bertenun tradisional itu karena saya melihat bahwa itu jauh lebih ramah lingkungan dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Tapi kami juga menganggapnya spiritual, bagian dari kepuasan rohani, bagian dari kepuasan jiwa. Itu yang tidak ditemukan di kain-kain buatan pabrik. Ini lebih luas cakupannya dari seni. Karena kita juga di dalamnya harus menyertakan alam dan kelestariannya. Karena tenun itu asalnya adalah dari alam, alat-alatnya dari alam. Jika tenun itu hilang, maka perawatan kepada alam itu akan berkurang. Orang tidak akan punya kebutuhan lagi dengan alam. Tenun itu adalah komunitas. Bahwa desainnya itu bersama, pengerjaannya itu bersama, ilmunya bersama. Karena itu di daerah saya lebih penting dari materi. Kemudian ada orang yang mengubahnya atau ada orang yang serakah mengambilnya untuk dijadikan penghasil uangnya. Lama-kelamaan terjadi pergeseran yang dahsyat sekali bahwa kain-kain untuk ritual yang kita sebut ulos itu diproduksi secara massal oleh mesin, oleh alat tenun bukan mesin. Mereka melakukan pencurian motif, pencurian ukuran, pencurian keilmuan yang sudah kami warisi bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya dan bergenerasi. Ini suatu tindakan semena-mena bagi kami. Mereka yang telah mengambil motif kami ini tidak sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada kami, sesuatu yang buruk kepada alam. Mereka mungkin tidak sadar. Beberapa Partonun memilih berhenti dari pekerjaannya dan menekuni bidang yang lain. Beberapa meneruskan seperti saya, tetapi kami akhirnya berkecimpung dan menjadi bagian industri dari tekstil ini. Kami tidak lagi bertenun sesuai dengan desain yang sudah ditanamkan di kepala kami, tetapi kami bertenun sesuai dengan pesanan dan motif dari desainer. Kami tak lebih dari manusia yang diprogram untuk bertenun. Tak jauh beda dari mesin. Satu-satunya cara kami terus bertenun adalah mengharapkan benang pabrik. Dan kami dikontrol dari benang-benang itu. Harga kami dikontrol, penjualan kami dikontrol, motif kami dikontrol. Kami menenun sesuai dengan pesanan mereka. Bukan sesuai dengan keahlian kami di sini. Kami juga berharap bahwa ada regulasi untuk para pekerja seperti kami. Kami ingin ditempatkan sebagai Partonun dan orang yang memiliki hak cipta dari karya-karya tenun tersebut. Mereka harusnya memproduksi kain yang tidak sama dengan kain kami. Karena jika kami berlomba dengan mesin, kami pasti kalah. Mengembalikan semua hak kami atas karya-karya ini. Kita semua ini pasti terhubung. Seperti benang-benang kita yang panjang ini, kita pasti terhubung. Ini ada keterhubungan di antara kita semua, di antara alam kita semua. Kita pasti terhubung. Dan sudah waktunya kita sadar keterhubungan kita semua ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mauliate Horas. Terima kasih penonton. Luar biasa ya. Ya.
Ah, jarang sekali kita dapat kesempatan untuk mendengar suara penenun tradisional. Sebab itu menurut saya film ini sangat luar biasa. Saya sebenarnya tidak tahu film lain yang memberikan kesempatan seperti ini kepada seorang penenun. Dan menurut saya suaranya sangat penting dan tanggapannya jarang diketahui orang di luar lingkungan penenun. Makanya saya rasa film ini sangat penting dan saya mengharap film ini akan dapat banyak penonton. Itu akan terjadi pada tanggal 30 Juni di Eropa. Tapi kali ini tanggapan semua penghadir di sini malam ini sangat penting buat kami. Suara Uli di lingkungan film itu unik, tapi juga filmnya unik. Mari kita membahas dua-dua itu. Oke, terima kasih Inang Sandra, sama yang saya hormati, saya kagumi Pak Nasir ya, yang sudah bersusah payah untuk membuat film ini. Setelah mendengarkan tadi paparan dari Ibu Uli dan melihat filmnya, memang sudah terlalu jauh, terlalu dalam persoalan yang dihadapi oleh para partonun itu. Yaitu apa? Hak-hak mereka, seperti hak cipta misalnya, hak paten dari motif-motif yang mereka ciptakan atau diciptakan oleh para leluhur kita atau pendahulu-pendahulu partonun itu, yang sekarang dengan gampang katakanlah quote and quote dicuri oleh pihak lain yang dengan mesin dan segala macam itu, yang dengan gampang itu dianggap sebagai hasil karyanya dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan dengan itu, bagaimana atau apakah ada upaya dari, nggak tahu dari siapa, dari FAN atau dari pemerintah atau dari pemerhati dan seterusnya, bagaimana supaya kehidupan partonun ini bisa kembali gitu ya. Dari film ini ya saya tergelitik, apa sih yang dapat atau perlu kita lakukan atau siapa yang akan melakukan supaya hak-hak mereka itu bisa dikembalikan dan juga misalnya kehidupan mereka bisa continue ya, bisa berlanjut, karena ini tadi Bu Uli menyampaikan bahwa memang kalau bisa ulos atau hasil tenun karya tradisional itu hanya digunakan untuk yang acara ritual. Ini suatu katakanlah harapan barangkali atau himbauan, tapi kan siapa yang akan bisa menentukan ini untuk ritual, ini untuk bisa menjadi model pakaian dan seterusnya gitu. Ini yang menjadi ya barangkali pertanyaan ini bukan untuk satu orang, tapi barangkali mari kita pikirkan bersama. Saya kira supaya apa yang disampaikan dalam film ini benar-benar ada sesuatu yang ada follow up atau ada action selanjutnya yang bisa mendukung ya apa yang diharapkan oleh Ibu Udi tadi atau film ini, kalau Ibu Sandra dan Pak Nasir gitu loh. Kira-kira demikian, Inang Sandra. Terima kasih. Saya akan menjawab dulu sebab saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini dari Pak Dion adalah untuk kita semua. Tetapi saya hanya akan menjawab dari segi fan. Film ini memang akan diputar pada tanggal 30, mewakili suara-suara orang asli di seluruh dunia, di mana ada pejuang-pejuang untuk melestarikan tradisinya sendiri. Itu semakin lama semakin sulit untuk dilestarikan oleh sebab big business, keadaan ekonomi, juga oleh sebab egonya fashion. Fashion yang mencuri motif. Seperti ya, fashion selalu mendiamkan suara-suara pembuat kain dan pakaian tradisional dan sekaligus mencuri, seperti mereka sendiri punya hak cipta, motif-motif. Dan kita sudah dapat suara Ibu Uli bahwa itu adalah sesuatu yang buruk pada mereka, sangat buruk, dan juga pada alam. Nah,
di Fashion Act Now, di State of Fashion acara itu pada tanggal 30, itu yang kami mau sampaikan, bahwa sistemnya seperti Ibu Uli ucapkan, sistemnya buruk dan harus berubah. Ekonomi dunia sekarang merusakkan kesempatan para orang tradisional untuk melestarikan budayanya, dan antara lain juga kainnya, bahasanya, segala macam. Aku mau komentar. Silakan. Selamat dulu ya. Selamat kepada kalian, Sandra, Nasir, dan Uli. Termasuk juga tadi itu dari Simalungun. Ya. Kalian berhasil membuat video yang politis begini ya. Ini politis ini video kalian ini ya. Dan juga bagaimana itu Uli itu berhasil mengungkapkan persoalan-persoalan yang dia dan kawan-kawan partonunnya itu alami setiap hari ya. Dalam konteks bukan menenun, tapi dalam berhadapan dengan industri ini, terutama industri ulos ya di Tanah Batak ini. Nah, tadi memang ada itu, misalnya begini, aku tuh baru tahu tentang ini semua juga, baru tahu juga ya. Parahnya itu sama ya dengan Toba Pap Lestari yang merusak hutan Batak itu namanya. Ini apa tadi tentang bahwa ada motif-motif tradisi kebudayaan kita gitu. Yang memang kalau lihat secara kreatif itu memang sudah hak partonun ya untuk mengklaim itu, karena mereka itu adalah bagian dari tradisi itu. Nah, motif-motif ini misalnya diambil begitu saja oleh industri. Tadi bahkan dibilang tadi itu bahkan mereka sama sekali tidak ada komunikasi dengan para partonun tradisional itu. Nah, ini memang ini luar biasa ini, karena apa? Ini bukan cuma apa ya, pencurian, penindasan ini kan, penindasan dari satu industri yang sangat kaya, yang kuat terhadap para partonun yang kalau kita lihat tadi kan pada dasarnya mereka hanya kerja di rumahnya. Nah, walaupun katanya berkomunitas, tapi itu kan tetap aja bukan kayak di pabrik gitu ya, di mana mereka tuh ada manajemennya, diatur begini begitu. Nah, yang timbul tadi dalam pikiran aku tuh, di Indonesia ada organisasi namanya Aliansi Masyarakat Adat ya, Nusantara. Bahkan di Tanah Batak ada cabangnya. Nggak tahu kalau ada anggota AMAN Tanah Batak di sini sekarang ya. Ini salah satu isu masyarakat adat yang AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nasional, AMAN ini harus mengungkapkannya, membicarakannya. Misalnya ke pemerintah, ya, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ke kementerian itu yang ada namanya pendidikan dan kebudayaan itu, atau juga kepada ekonomi kreatif katanya. Karena isu ini sama pentingnya seperti isu Toba Pap Lestari. Beda aja ininya, beda aja beda aja tempatnya. Yang satu merusak ekologi fisik, yang ini merusak tradisi ini. Industri ulos yang tadi itu pakai mesin dan yang tidak pakai mesin itu nampak. Bagaimana itu mereka itu apa sekali itu agresif itu. Nah, itu sama agresifnya seperti perusahaan hutan oleh TPL itu. Jadi aku pikir Aliansi Masyarakat Adat Nasional cabang Tanah Batak itu harus ya memasukkan isu nasib partonun ulos Batak ini ke dalam agenda kerja mereka. Karena mereka sebagai organisasi nasional yang diakui lebih mereka akan lebih canggih mereka dan akan lebih didengar suara mereka itu daripada sekadar orang-orang seperti itu Uli atau para penenun lain yang mungkin juga nggak punya organisasi kan, kooperasi penenun atau apa begitu. Nah, jadi lemah sekali mereka posisinya.
Jadi organisasi seperti AMAN itu yang harus mulai ini, nggak bisa lagi ditunda-tunda ini. Jadi sama urgensinya ini seperti persoalan ekologis yang melibatkan PT Toba Pelestari. Nah, kira-kira begitu dulu dari aku. Maulah teh. Terima kasih banyak Ito Saud. Itu ide yang sangat baik. Saya melihat ada 2 tangan lagi. Saya rasa yang pertama adalah Ito Manguji Nababan. Terima kasih Ito Sandra. Selamat bertemu dengan Lai Situmorang ya. Ini baru kita ketemu Lai. Horas. Ide-ide cemerlang tadi sudah disampaikan oleh Lai Saud. Kalau saya bukan sebagai penonton dalam hal ini, tetapi bagian dari yang merasakan bagaimana sebenarnya keberlanjutan sebuah tradisi luhur itu sudah di pinggir jurang. Jadi saya tidak mau jadi penonton. Meskipun saya harus penyimak dan melihat seperti apa sebenarnya dan apa yang mau dilakukan. Berbicara tentang aktivitas Partonun, sebuah realita yang kita lihat sekarang, kalau misalkan kita tanya Partonun kenapa tidak Partonun lagi, mungkin orang masyarakat Karo sudah lebih nyaman mereka sebagai Aron untuk bekerja di ladang, karena itu sebuah realita kehidupan terkait dengan mata pencaharian. Dan dampak yang lain juga bukan hanya di mata pencaharian dari Partonun, ekologi juga. Karena memang alat-alat Partonun itu sudah sangat susah sekarang untuk mendapatkan bahannya di alam, karena perambahan alam, hutan yang sudah masif, termasuk bahan-bahan pewarna alam, sudah sangat susah sekarang mencari salaun. Yang ada hanya kampung salaun yang ada. Saya pernah ke salaun, daun salaun itu sudah sangat susah untuk dicari. Pada hakikatnya sesuatu itu perlu apabila fungsional, dan mereka merasa nggak fungsional lagi. Kemudian sebenarnya sesuatu kebudayaan itu tidak ada yang abadi, hanya upaya untuk memperlambat dari kepunahan sebuah tradisi itu. Itulah yang bisa kita upayakan. Dalam pemikiran saya, ulos itu bukan hanya kita maknai sebagai benda saja, tetapi benda itu memiliki narasi-narasi yang sifatnya semiotika. Dan itu hari ini yang tidak dipahami orang apabila ulos hanya dipandang dari segi estetika. Saya kira pemahaman nilai-nilai filosofi yang ada dalam ulos bisa menumbuhkan semangat dari orang Batak, terutamanya generasi Batak, bagaimana pentingnya melestarikan aktivitas Partonun. Dan kita juga nanti mudah-mudahan akan menjadi satu hati kita bersama bagaimana mendukung Partonun itu. Silakan, Mang Hendra. Saya mencoba menangkap isi pesan dari film itu. Dalam hati saya sih mengatakan bahwa narasi seperti ini hanya bisa diciptakan oleh orang-orang yang memang betul-betul menghidupi ulos itu sendiri. Bukan orang-orang yang setengah-setengah, tapi orang-orang yang setiap harinya hidup dengan ulos. Dan itu sudah disampaikan oleh Tito Uli, bahwa dia bagaimana selama 8 tahun menyelami pahit getirnya membuat ulos, dan itu yang bisa disampaikan dengan jujur dalam film ini. Itu yang harus kita akui bahwa itu adalah suatu narasi yang kuat. Juga suatu tuntutan yang saya pikir betul-betul dari para penciptanya sendiri, bahwa tuntutan tentang sistem royalti itu yang saya terima pesan ini. Tapi logika saya kemudian, ini ulos ini kan didaftarkan jadi warisan dunia kalau tidak salah. Ulos itu bukan lagi warisan budaya Batak saja, tapi juga warisan dunia, menjadi satu milik dunia ini. Oleh karena itu bisa digunakan oleh siapa saja. Itu menjadi satu dilema tersendiri. Satu sisi pemerintah ini ingin menjadikan ulos sebagai alat diplomasi budaya. Nanti kalau ada acara-acara apa bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan. Tapi di satu sisi dia tidak bisa lagi diklaim royaltinya karena sudah jadi warisan dunia. Dan ini adalah sisi lain dari yang disebut dengan sistem produksi fashion hari ini. Dengan menjadikan ini sebagai warisan dunia, itu membawa konsekuensi pada
terpisahnya ulos ini dengan dimensi politikalnya. Tadi kan makanya saya sangat dengan kata-kata itu ini bukan saja sebuah benda seni. Saya sangat setuju itu bahwa ulos itu diciptakan untuk memperkuat nilai-nilai komunitas. Ini soal komunitas, bukan hanya soal produk budaya, dan inilah yang diingkat oleh penghargaan warisan dunia seperti itu. Kan ulos itu punya kemampuan untuk mengorganisasikan orang, menjadi identitas penanda identitas orang tersebut. Kalau misalnya tadi Ito Uli itu menenun ragi hidup, itu cuma orang yang sudah punya cucu saja yang boleh pakai. Kalau orang belum punya cucu, nggak boleh pakai itu. Jadi hal ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri memang untuk para penenun kita, bahwa ulos ini hanya dilihat sebagai benda gitu, benda yang kemudian oleh pedagang mungkin bisa dilihat sebagai cuan, oleh pemerintah sebagai alat diplomasi. Dan ini menjadi tantangan untuk bagaimana kemudian suara-suara dari para penenun tradisional kita ini menjadi lebih keras. Apakah kita, ya kalau dibilang, kalau saya sih nggak setuju ulos itu dimasukkan dalam warisan dunia tak benda itu, karena nggak ada gunanya juga untuk para penenun itu. Nggak ada gunanya itu. Dan kedua, kalau untuk substansi film, saya menarik tadi kata-kata bahwa mata air dari penindasannya penenun ini itu dimulai dari benang. Dari benang tadi, bahwa tercipta ketergantungan yang sangat tinggi terhadap benang. Nah, ini kalau saya boleh usul kepada Lai Nasir, ini film yang menurut saya bisa berbicara banyak hal, Lai. Tapi kalau soal benang itu, Lai, mungkin agar kalau ada waktu masih mungkin bisa, kalau permintaan saya pribadi, dijelaskan operasionalnya, Lai. Kenapa kemudian ketergantungan terhadap benang itu menjadi awal pula ketertundukannya terhadap sistem produksi fashion ulos hari ini. Berapa kan mereka harus beli benang, berapa harganya, apa ulos diproduksi, berapa untungnya, kemana mereka harus menyetor, dan nanti barangnya itu untuk siapa. Nah, itu ketika itu dijelaskan dalam film, maka narasinya menjadi narasi teknis yang akan memperkuat suara Ito Uli sendiri. Begitu Inang Sandra. Salam semuanya, terima kasih untuk waktunya. Main Uli, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih saya ucapkan ke semua teman-teman yang hadir di sini. Pertanyaan Pak Dion Cihotang ya, dengan apa caranya gitu? Yang paling gampang sih dengan diri sendiri lah. Ya, belajar ulos ini, mendengar yang diucapkan oleh Pak Tonon yang saya ceritakan, itu bagian yang sudah 8 tahun saya tulis, bahwa kita harus menghentikan diri kita untuk membeli produk-produk yang bukan asli tenunan gitu. Kalau bicara murah mahal, itu ada di tenun. Tidak semuanya itu harganya mahal ya. Yang saya tahu begitu. Kalau di penjualan saya ya begitu. Dari zaman nenek saya pun memang selalu ada kelas di dalam tenun itu, bahwa tidak semuanya mahal, tidak semuanya juga murah gitu. Jadi sudah diperuntukkan dengan kondisi ekonomi setiap orang begitu. Tapi di pakemnya itu tidak ada yang hilang. Dia mau murah mau mahal, itu kan tergantung halus kasarnya hasil pekerjaan kita ya. Ya seperti saya, memang saya keturunannya dari orang tua saya memang pekerjaan tangannya itu halus gitu. Orang mau beli ulos ya tanyakan ke pertoninya gitu, apa bedanya gitu. Tetapi karena sekarang kan begini ya, kalau di adat-adat itu saya nggak tahu kalau orang memperhatikan ini apa enggak gitu. Jadi kalau di adat-adat itu sekarang ulosnya kan bisa diuloskan, atau yang bukan tenun mesin. Yang tenun mesin itu masih cukup bagus loh. Itu ada yang cuma di sablon. Kata Bang Nasir itu cetak mesin, bukan sablon. Saya nggak tahu istilahnya. Jadi dia persis seperti ini. Ukurannya persis seperti ini. Itu diuloskan. Gimana Pak Tonon menyuarakan itu ya? Bang Saud tadi bilang ada aman ya. Saya setuju dengan kata Bang Saud. Kalau bisa juga ya Departemen Kebudayaan juga menyikapi ini. Bahwa hal yang seperti ini, bahwa yang ini
Harusnya cuma ukuran yang bentuk ulos begini, harusnya itu dari Partonon saja lah. Harus hanya kami yang memproduksinya begitu. Kan orang bilang begini lagi. Kan kalau ada kesadaran kan nggak beli yang pabrik, kan begitu ya. Pasti ngomong gitu. Kalau saya balikan lagi, kalau nggak ada yang jual barangnya, kan nggak ada yang beli. Begitu. Jadi kalau bisa, harus dibedakan lah. Seperti yang dibilang itu Hendra itu ya, memang banyak dari kita ini berpikir bahwa menempelkan motif-motif ini ke kain-kain tertentu, ke baju, kemana, itu terus atas nama Batak, itu kesannya sudah melestarikan gitu. Tapi orang nggak tahu bahwa ada orang yang seperti saya yang merasa terjalimi, ini kan punya kita gitu. Terus di situ selalu ada perubahan, dan itu semena-mena loh, dicampur dengan motif yang lain. Sampai ada yang bikin untuk taplak meja lah, apalah gitu ya. Ya secara hati kalau saya ya tidak berterima, tapi berkali-kali juga saya bilang lah ke hati saya begini, ya itu kan sudah dibeli, maklumi saja begitu. Dari berapa tahun, saya dari umur 5 tahun itu, saya sudah menemani opung saya ke Onan itu. Saya tahu dia menjual tenunnya kemana, saya melihat semua pekerjaan itu. Dalam 5 tahun terakhir ini yang paling tidak masuk akal bagi saya adalah benang hilang. Itu tidak masuk akal menurut saya. Benang hilang, tapi saya lihat masih banyak juga tenun yang beredar gitu. Apa maksudnya bahwa sekarang karena sudah punya motif sendiri, kemampuan sendiri gitu ya, maka ini distribusinya diambil dari kami gitu. Atau apa, itu sebenarnya saya juga sedang mempertanyakan, dan saya menentang itu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Saud, merasa tertindas kita di sini, merasa kok apa ya, kalau saya pribadi ya, dan orang tua saya memang begitu juga, ini bukan melulu tentang uang loh. Kok kan yang penting dibayar, yang penting ya terjual begitu, bukan begitulah saya rasa. Ya kalau dulu itu kan jelas, seperti ini ya, tenun mengirim, ini peruntukannya apa? Paite pahopu kan, Mangulo Sibere dapat jodoh kan begitu ya, kita tahu loh, kita tahu itu kemana. Terus yang persamaan itu disamaratakan semuanya, semua tenun itu sama rata, tidak ada lagi kebanggaan gitu. Seperti saya, keahlian saya sudah lama, saya juga mempelajarinya baik-baik, teliti gitu. Begitu di pasar atau di mana-mana gitu ya, oh yang penting kan tenun sama aja gitu. Nah, karena ada juga tenun-tenun yang ya ulas yang dicetak begini ya, sama aja kok, sama-sama kain begitu ya. Itu yang buat kita rasanya, ya kalau saya pribadi rasanya ingin berhenti. Sudahlah sampai di sinilah, begitu aja ya kan, saya masih bisa bertani kok, masih bisa pekerjaan lain begitu. Kalau sekedar uang ya, tapi lalu pun saya meninggal, itu betul-betul nohok gitu. Saya membuka lemarinya, terus saya lihat semua ulos-ulosnya, saya nggak kenal. Saya sungguh nggak kenal, satupun saya tidak kenal. Ibu saya bilang itu si bolang, hati saya bilang enggak. Ya, saya cari referensinya di buku Namboru Sandra, di postingan, memang bukan. Di situ saya melihat masih bisa dikerjakan apa enggak, bukan begitu. Tapi persoalan gurunya itu nggak ada. Yang tahu barangnya itu siapa, nggak ada lagi loh, itu. Ya, jadi terus ada kebudayaan. Ini maaf nih kalau ada orang kebudayaan ya, untuk melestarikan Batak, miskinan Partonon gitu. Kita ciptakan motif-motif, mereka nggak tahu kalau motif-motif baru itu merusak sesuatu loh, merusak diri kita itu. Motif-motif baru itu, ini ada garis-garis putus-putus, ini nggak ada itu ya. Hanya mirip saja. Saya mempersiapkan putus ini lama loh. Ini bukan seperti tenun-tenun biasa itu. Mempelajarinya pun saya lama, menenunnya pun berbeda. Itu yang hilang ya. Terus tepi-tepinya ini kalau di kain biasa memang nggak ada yang tahu ini. Tapi ini juga hilang, ini hitungan semuanya. Itu ilmu yang punah itu, kalau untuk saya pribadi, itulah yang saya tangisi begitulah. Saya sudah banyak melihat orang Partonon itu yang meninggal. Saya lihat, aduh ini ilmunya pasti pergi. Seperti saya juga kehilangan kesempatan belajar
tentang pewarna alam itu ya. Pewarna alam mungkin bisa saya pelajari nanti ke Tenun Sumba atau yang lain. Tapi yang asli Batak itu, yang dikerjakan opung saya 100 tahun lalu itu kan rasanya gimana itu. Lalu dengan sekarang semuanya serba cepat gitu. Kita boleh bayangkan lah, mana mungkin barang yang dikerjakan cepat-cepat itu bisa bagus. Oke, bagus. Seperti saya memang bisa bertenun dengan cepat, itu pasti bagus. Tapi tidak ada perenung-renungan di situ. Itu menyalurkan energi itu nggak ada di situ. Kebudayaan ya, harusnya mereka menceritakan ini. Bukan hanya bicara bahwa ini kainnya, seperti yang dibilang oleh teman-teman tadi, ini baru membahas benda-bendanya aja, belum ilmu-ilmunya. Saya ada di rekaman itu, kemarin itu ada tentang, ini hasoli nih, saya mengarik hasoli ya. Seminggu ini saya mengumpulkan banyak jenis bambu. Banyak jenis bambu untuk membuat hasoli ini. Ternyata memang hanya satu bambu yang cocok, seratnya baru pas. Jadi kalau semuanya nanti serba cepat-cepat, ini kan dulu juga ini udah diganti menjadi dolung-dolung, istilahnya itu dari plastik. Itu ada ya. Ini orang nggak pakai lagi loh. Semua benda-benda yang saya lihat itu yang dipakai di tenun itu seperti eri, bambu ini, semua yang saya lihat kalau mereka tidak dipakai itu dia kayaknya madele ya, istilah bahasa Bataknya itu madele, putus asa, dia hilang sendiri. Rata-rata begitu. Nah, sekarang kan terjadi pertanian juga besar-besaran, pemakaian pestisida juga besar-besaran ya. Di hutan itu ada pohon-pohon kecil, memang dia kecil. Saya udah menulis itu setahun lalu persis tentang pohon, bahwa saya tidak suka dengan TPL itu karena merusak pohon-pohon. Memang ada pohon yang kecil-kecil itu yang khusus untuk alat-alat tenun. Itu juga sudah nggak ada lagi karena orang berpikir ya, kan tidak dipakai. Bukan nggak dipakai, memang nggak ada lagi pengetahuan tentang itu, sudah hilang, perlahan-lahan hilang. Saya rasa itulah pentingnya kita mempertahankan, bukan hanya ulos ya, karena kebetulan saya partonun ulos ya, kain-kain yang lain juga. Begitu besar loh pengaruh mereka kepada lingkungan itu. Jadi kalau ketergantungan itu terputus dari alam, hilang juga lah jenis-jenis pohon itu, hilang juga lah jenis-jenis daun itu gitu. Karena kita di tenun Batak itu ya, kita sebenarnya sudah kehilangan keilmuan memintal. Pokoknya saya tidak pernah melihat orang memintal sejak saya kecil. Gitu. Jadi kapas itu dulu di tempat saya tinggal ini katanya banyak kapas. Itu pun sudah nggak ada lagi. Banyak sih, banyak yang akan hilang perlahan-lahan ya. Kalau ilmu ini tidak dipertahankan atau dilestarikan. Saya mungkin masih berjuang lah sampai bisa masih. Kalau punya ke anak-anak saya mungkin masih akan saya teruskan ya. Tapi kalau ini tidak memberikan mereka nafkah, oke lah, nafkah bisa dicari dari yang lainnya. Tapi tidak memberikan mereka penghargaan seperti kalau ibu saya ya bertenun ya, orang datang gitu, dibawain pisang gitu, asarona tonggi supaya datang yang manis gitu, kehidupan lebih baik. Dia udah senang. Nah, kalau orang datang cuma ngasih uang, sedia berapa? Gitu. Ya nggak ada yang seru lah. Ya, demikian saya rasa. Terima kasih. Terima kasih banyak masukan main uli ini yang sangat mengarahkan diskusi kita supaya kita tetap dekat keadaan penenun dalam diskusi ini. Ada satu penenun lagi, penenun muda, Lasma Sitanggang. Saya mau bilang gini, sebenarnya derita yang disampaikan oleh Kak Uli itu sebenarnya derita semua orang pengrajin, khususnya tenun di seluruh Nusantara, saya rasa. Jadi menurut saya, buat menyemangati saja buat Kakak Uli, sekarang kan kita bicara tentang kelestarian alam, kelestarian budaya, dan segala macam. Tapi kita tidak bisa terlepaskan dari realitas sosial di kampung yang butuh juga tidak hanya bicara-bicara banyak-banyak begitu. Jadi saya rasa persoalan ini
saya berpikir tidak akan selesai atau kita mungkin tidak akan dapat solusi kalau kita berjalan sendirian. Jadi oleh sebab itu kita harus saling bergandengan tangan, seluruh pengrajin Nusantara. Misalnya seperti yang pernah diceritakan oleh orang tua saya, dulu sistemnya di Simalungun ini kebanyakan barter. Misalnya saya punya beras, Kak Uli punya ikan, kita sharing gitu. Dalam beberapa waktu saya merenungkan lewat tradisi nenek moyang kita dulu yang sistemnya barter, bagaimana kalau kita melakukan itu juga di tenunan kita gitu. Misalnya kain Kakak Uli, saya suka nih gitu, daripada saya beli di pasar barangnya nggak sesuai harapan saya gitu, kita barter aja gitu, tapi mungkin fungsinya akan berbeda gitu. Tapi untuk menyelesaikan hal pertama yang menurutku, kita kan harus hidup nih setiap hari dan harus memiliki aktivitas yang menghasilkan. Bagaimana kalau pertama kita lakukan yang barter gitu, yang barter terlepas dari kainnya, ilmunya juga barter, peralatannya juga saling tukar menukar, yang membuat kita saling nyaman dalam hal tenunan. Terus yang kedua, kita sebenarnya bersaing dengan mesin atau ATBM dan sintetis yang gampang didapat di pasar dan murah gitu. Bagaimana kalau kita penenun membuat satu label, tapi kita catatannya tadi harus bergandengan tangan ya, dengan menenun satu kain yang nomor satu di seluruh tenun yang lain gitu. Jadi memang sih kalau kita bedakan antara tenun tangan dengan ATBM, jelas ada bedanya. Saya pikir jelas sekali. Justru karena ada perbedaan itulah yang harus kita bina. Perbedaan antara ATBM dengan gedogan yang tidak bisa dilakukan di ATBM. Contohnya nih seperti di Simalungun banyak bulang yang sudah di-print, dicap atau di apa, bahkan dibuat di ATBM. Tapi teknik manuloki itu tidak dapat dalam mesin. Nah, itulah yang harus sebenarnya partonun di seluruh bumi, di seluruh Nusantara ini yang harus dipertahankan. Jadi kalau kita melawan dengan mesin, kita masih punya satu senjata ampuh yang membuat kita akan menang, yakni tradisi yang betul-betul ada kita kuasai dalam satu tenunan. Gitu. Jadi itu alasannya kita bisa bersaing dengan mesin print, dengan cat, dengan apapun itu. Jadi kalau kita penggiat tenun, sebaiknya dan seharusnya kita mengarahkan pelan-pelan keluarga kita menggunakan hasil tenun yang betul-betul tenun tangan. Dan baru kita mengajak seluruh teman kita untuk bergabung dalam dunia itu. Lalu kami berharap penenun di kampung kepada seperti Inang Sandra Nisen, Mas Nasir, ya, dan semua teman yang ada di ruang Zoom ini, kami berharap membuat suatu seperti kumpulan informasi kami, gitu. Misalnya ada bulang ini seperti di Simalungun ya, seperti yang saya buat itu hiyo bulang yang memiliki cerita yang tidak dimiliki ATBM. Cerita kan hanya dimiliki oleh penenun. Seperti Kak Uli bilang, ada perenungan tenun. Jadi di mesin mereka tidak punya itu. Justru itulah yang kita buat satu lagi senjata kita untuk bertolak dari ATBM. Saya pikir ini yang harus kita bina, seperti teman-teman kita yang ada di luar dari desa, yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang menulis, di bidang. Mari kita bergabung. Kami objeknya
kami yang harus menceritakan itu seperti yang Inang buat, difilmkan, diinikan, itu menjadi informasi yang sangat luar biasa yang ATBM tidak punya. Itu senjata kita paling ampuh. Saya pikir itu aja sebagai penyemangat buat kita Kak Uli, pertonun-pertonun di kampung, dan cara ampuh untuk melawan produk-produk yang KW-KW itu kita buang jauh-jauh lewat produk kita yang asli. Saya ucapkan terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih banyak Mak Sandi, luar biasa ini. Saya sebenarnya sangat setuju dengan yang diucapkan. Dan saya sering berpikir bahwa sistem tenun ya masih Gedogan di Simalungun sebenarnya ada keasliannya yang mungkin sulit ditemui di Silindung. Sebab Silindung sejak lama dianggap paling modern di daerah Batak. Dan saya rasa memang ada manfaatnya yang sangat besar kalau penenun bergabung dan membagi cerita dan meningkatkan kesadaran sendiri akan uniknya kalau pakai Gedogan. Kalau saya melihatnya di Barat, ada tradisi-tradisi yang dilestarikan oleh sebab keunikannya yang tidak bisa kita dapat lewat mesin. Ada sekarang Amang Denata Raja Guguk. Ya, terima kasih. Saya lulusan etnomusikologi USU dan mengajar di IAKN Tampung. Jadi sempat beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Lai Nasir terkait film ini. Saya ingin mengucapkan selamat. Secara teknis, saya tidak bisa mengomentari karena saya bukan orang film. Tapi yang saya tangkap pesannya itu ketika menonton ini, bagaimana persaingan dengan industrial. Namun saya sepakat dengan apa yang dikatakan Tulang Manguji Nababan. Karena kebudayaan memang tidak bisa kita lestarikan, tapi kita perlambat. Dan saya berpikir tadinya apakah kita harus menentang itu, selain di Ulos juga di dunia musik juga industrial itu terus menggempur. Tidak bisa kita hentikan. Namun di dunia musik ada solusi baru bagaimana ketika misalnya genre world musik tidak diterima di kalangan populer, tapi menciptakan ekosistem yang baru atau ruang-ruang yang baru. Mungkin bisa jadi diterapkan di Ulos hasil penurunan Ito Uli. Apakah itu tadi Ito Uli mengharapkan setiap acara adat tadi harus dari hasil tenunan ulos bukan dari mesin dan lain sebagainya, atau apakah ada ekosistem? Mungkin bisa banyak ide, tapi ide itu berkembang. Langkah awalnya saya kira film ini harus diberikan tur hingga membuka mata seluruh masyarakat atau masyarakat Batak. Itu mungkin langkah awal. Setelah itu lambat laun akan menciptakan ekosistem baru, walaupun ada hasil dari mesin, tapi tetap tenunan tangan ini ada ruang tersendiri dan tetap bisa eksis. Ya, berkaitan juga dengan apa yang dibilang Lai Hendra tadi, ketika Ulos ini menjadi fungsional, mungkin itu juga salah satu bentuk solusi yang bisa kita lakukan. Apakah kita bersepakat dengan entah itu yang seperti dibilang Bang Saud, sepakat dengan Aman, jadi Aman akan mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh adat atau segala macam. Yang saya pikir harus ada ekosistem yang bisa menampung hasil tenunan Ulos ini. Dan saya rasa itu yang terpikir dari film ini. Saya sangat menantikan akan ada film-film berikutnya, karena tadi seperti yang dibilang Lai Hendra tentang benang, Ito Uli menjelaskan panjang lebar, berarti itu bisa satu film. Atau tentang apa lagi, tentang saya sempat baca status Ito Uli, Andung, Partonun, ya memang banyak seni vokal di masyarakat Batak, ada itu work song, ada itu lullaby, ada love song dan sebagainya. Apakah itu bisa dijadikan satu film, seri kedua, seri ketiga, dan seri keempat dan seri selanjutnya? Itu yang saya harapkan
dari pergerakan yang mulai dibangun Namboru Sandra, Lae Nasir, dan Ito Uli, dan teman-teman yang lain. Saya rasa singkat itu yang bisa saya sampaikan. Selamat buat filmnya yang akan diputar. Semoga tetap ada orang-orang hebat seperti para pejuang kebudayaan yang hadir di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Amang Denata atas ide-ide yang bagus ini. Mari kita sampaikan mikrofonnya pada Mas Nasir. Terima kasih banyak ini. Mengkomentari yang Bang Saud ya. Memang kita berharap Aman bisa concern dengan apa yang kita kerjakan ya. Belum pernah kita diminta untuk audiensi atau ngobrolin tentang ini ya gitu ya. Kadang kita yang mulai ya, sampai misalnya tentang waktu itu dulu saya yang pertama menulis tentang Jestral dulu ya, ada Gorga Batak ya. Kita akan senang ya kalau Aman bisa buat di sini konsen dengan apa yang kita kerjakan. Itu akan membantu banyak sebenarnya. Kemarin emang nggak sempat ketemu sama teman-teman Aman yang di Tarutung, ada juga kayak Le Siringo-ringo ya di Balige. Baru kita melakukan yang seperti ini ya. Kalau yang film sebelumnya kan betul-betul soal kayak dari sastra Batak yang dulu ya, yang Rangsani Tonun, terus kita sedang menggarap juga tentang yang dari Simalungun, Bulang, film Bulang sedang kita garap itu kita kerjakan sudah lama sekali dan syutingnya juga lama dan itu betul-betul teknis. Kita mengabadikan yang teknik sekali itu. Nah, film ini juga berbeda di mana penenun berbicara, berani untuk mengemukakan pendapatnya sendiri kayak gitu ya. Dan ini ya seperti Bang Saud bilang ini ada politik. Bagaimanapun kita harus bersuara seperti itu ya. Karena akan diputar untuk di acara fun itu, sehingga kami memang memutuskan untuk lebih singkat. Sebenarnya panjang ya. Panjang, Uli banyak bicara tentang benang juga, sampai kenapa mamaknya berhenti, ya karena benang juga, karena kuasa benang itu tadi, kayak gitu ya. Ada shoot yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelum syuting ini ya, artinya dulu kita pernah melakukan syuting sampai seperti tadi masuk tenun-tenun mesin itu, ya itu shoot lama sebenarnya. Jadi memang supaya terasa betul memang harus hadirkan, dihadapkan betul dengan mesin, gambarnya itu kerasa itu ya. Saya pernah masuk pabrik-pabrik tenun ya, sama Sandra dulu ya. Kita ke pabrik tenun yang besar itu, semuanya ada di situ. Semua hal tentang Rangsani Tonun semuanya ada di situ. Dari kapas itu memang hati saya terkikis-kikis betul. Wah, seperti dicabik-cabik itu rasanya. Ini penenun dulu semua yang mengerjakan dari benang, dari ini, dari itu. Sampai semua sistem itu ya, mesin tenun itu ya tetap dari tradisi tenun. Film ini sempat kita putar, yang nonton orang Inggris ya, beberapa waktu yang lalu ya, nangis. Dia terharu sekali. Karena ini kaitannya dengan revolusi industri. Mereka orang Inggris. Merasa betul itu film ini berbicara sekali dan kritik terhadap mereka juga ya, karena dimulainya dari revolusi industri di Inggris ya. Saya sempat menulis beberapa kali tentang tenun ya, tentang tenun tradisional, sampai pernah mempertimbangkan kembali tradisi tenun dan belajar dari hilangnya tenun tradisional Jawa. Itu orang Jawa sekarang kan lebih ngertinya tentang batik, padahal tenunnya sudah hilang, tenun tradisionalnya sudah diganti oleh ATBM, gitu ya. Nah, itu dulu pertama kali kalau saya mempelajari, awal mulanya ada sekolah mesin buat tenun ATBM itu, yang akhirnya di zaman Belanda dikirim ke beberapa tempat, Majalaya, Pekalongan, kota-kota industri itu, terus sampai akhirnya juga di Balige, salah satunya ya, yang akhirnya membuat sarung Balige, itu Mandar Balige. Itu kan awal mulanya ya, dari itu yang orang Batak sekarang bilang suksak ya, kasuksak itu. Memang ini mesti berangkat dari kesadaran, dan terutama memang perlu ini, saya sempat ngobrol sama Lehendra bahwa suara-suara ini harus sampai ke pemegang policy, termasuk government ya. Karena government tidak tahu problem-problem ini. Itulah mengapa kita terus berjuang. Saya sama Sandra, nggak apa-apa, kita sepi
di jalan sepi nggak apa-apa, kita tetap terus bergerak gitu. Karena memang Indonesia belum sadar tentang ini, government belum sadar tentang hal ini, bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan itu urgent sekali sebenarnya. Kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, seringkali juga kita nggak sadar bahwa kita kan berhadapan ya, memang problemnya di mana-mana. Nanti Mas Sofan bisa berbicara tentang ini juga ya, bahwa kaitan dengan meningkatnya dunia pariwisata sebagai anak dari modernitas ya, yang sekarang ini ya. Tapi kita kan semuanya melihatnya begini, ingin berbuat sesuatu untuk desa, untuk kampung. Selalu yang diberikan menaikkan taraf kehidupan mereka. Tapi kadang solusinya kalau sepintas dilihat oke, tapi justru itu yang membunuh tradisi. Itu kan seringkali itu. Saya mau ngomong sama siapa misalnya. Sandra sempat menolak ketika diminta Dell untuk apa saja motif-motif ulos itu. Tapi mereka membuat sistem namanya fraktal lewat computerized, aplikasi untuk tenun itu. Karena yang dilihat hanya motif. Padahal Sandra bisa bicara tentang, saya salut sama beliau ya, karena dia paham bahwa bukan sekedar motif, bukan sekedar bentuk. Saya punya pengalaman ini dengan Jesral waktu itu waktu itu kami bikin panggung. Jesral kan ahli Gorga, saya bikin konsep saya gambar-gambar Gorga itu besar. Nah ada temen nih yang dia memang desainer kayak gitu ya. Caranya jangan digambar, pakai proyeksi, diproyeksikan. Jesral marah, bukan itu. Tetap ada cara tradisional, itu kan yang seperti itu. Karena bukan hanya soal gambar, soal yang tampak di mata, tapi ada banyak hal ya di situ ya. Saya selalu Chandra bisa bicara tentang kaitannya Simalungun sama Batak Toba lewat Bulang sebenarnya. Ada pemikiran-pemikiran yang misalnya itu dunia laki-laki, tapi terhubung dengan dunia wanita ya. Filosofinya itu kan bukan sekedar motif, bukan sekedar hanya penampakan yang tampak di mata saja. Nah, kita perlu, saya nggak tahu apakah lewat forum ini, lewat ada Bang Manguji, ada Amang Dion, kita bisa bersuara. Kalau misalnya saya kebetulan sama Mas Pras ya, di sini ada Mas Prasetyo Widi, Batang bikin komunitas heritage. Kami berusaha, kalau ada yang keliru, kami temui bupati. Kalau ada yang salah, mau membuat sesuatu di desa yang kami mempunyai mengampu di desa itu tentang tradisinya, tapi pariwisata jangan sampai merusak di situ. Itu saya temui. Tapi saya nggak bisa melakukan ini di Batak karena saya bukan orang Batak. Saya nggak tahu siapa yang ini ya, itu saya temui, misalnya bupati atau kami presentasi bahwa ini keliru dan minta maaf bupatinya. Saya terima kasih Mas Nasir, saya diingatkan tentang ini bahwa ternyata sedalam ini dan nggak jadi membuat proyek itu gitu. Nah itu saya pikir perlu ya, harus ada seperti itu ya. Saya nggak tahu gimana ini tentang di Batak. Kadang kalau di Batak ya ada keterharuan, menangis juga. Melihat sedih ya, melihat para penenun banyak yang nggak bisa bicara, makanya Uli bisa bicara. Ada kesedihan, saya juga terharuan sekaligus ya. Tapi juga ya ada orang-orang yang masih berjuang ya, kayak Uli. Benar kata Asma bahwa suara ini suara di mana-mana, tidak hanya di Batak saja. Kebetulan saya terhubung dengan para penenun di Sawu juga seperti itu. Nah, kadang itu tentang teks, kuasa teks itu ya. Kuasa teks tradisi. Siapa yang berkuasa teks tradisi ini? Selama ini para desainer, government, itu kan. Misalnya, saya memberi contoh, bahwa waktu saya bukannya anti Presiden Jokowi ya, saya hanya contoh saja. Waktu beliau memakai kain acara di Batak, pakai tali-tali. Mungkin karena beliau nggak nanya ke para penenun. Suara
munculnya dari desainer, bukan dari penenun. Jadi kuasa teks tradisi itu dari desainer. Terus menjadi kuasa teks government. Itu kejadian lagi ketika misalnya tentang sawu. Waktu mau 17-an itu tentang sawu. Penenun sawu bilang nggak gitu. Kebetulan saya sebelumnya membuat video tentang sawu, nggak ada yang pakaiannya kayak gitu. Itu kan kuasa-kuasa teks seperti itu ya, yang teks atas tradisi. Dan itu juga terjadi di dunia fashion ya, jelas ya. Di dunia fashion, meskipun itu kainnya dari ATBM atau mesin, tapi bicara tentang keluhuran, dari suku ini, dari tradisi ini, kayak gitu. Jadi dicomot, itu kan ngeri juga sebenarnya. Kita berhadapan dengan yang seperti itu saat ini. Dan pengetahuan tentang tenun tradisi juga masih keliru ya, karena sampai saat ini belum ada pembenahan tentang ATBM. Masih pakai istilah ATBM. Saya pernah menulis di Berkelana dengan Chandra, buku catatan saya, bahwa semestinya alat tenun semi mesin, bukan alat tenun, bukan mesin. Bukan mesin berarti tradisional, itu kan keliru lagi. Sampai saat ini nggak ada yang benahin tentang itu. Sampai menjadi pelajaran sekolah loh, saya pernah nemuin itu. Jadi pelajaran sekolah menerangkan bahwa dulunya pakai tenun tradisional, tapi gambarnya ATBM, kan keliru seperti itu. Hanya karena kesalahan itu tadi yang belum dibenahi oleh government ya, tentang kata ATBM sendiri, alat tenun bukan mesin, itu kan memporak-porandakan pikiran kita, mengacaukan ya, itu seperti itu. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Nasir, banyak hal di situ. Saya mau tambah sebentar, kita bicara malam ini tentang estetika dan bahwa ada simbolik dalam motif-motif Batak. Itu bukan kain saja, itu artinya jauh lebih luas, jauh lebih dalam dan sebagainya. Dan itu diulangi oleh Mas Nasir juga kan, Gorga. Tetapi yang belum dikatakan dan dekat dengan yang diucapkan Mas Nasir barusan adalah simbolik dalam produksi. Dan saya tidak suka kata produksi sebab itu sudah memasukkan kita dalam ruangan mesin. Tapi saya harus bilang pembuatan. Buatan. Kalau membuat ulos, hio, uis, pakai gedogan, ada simboliknya dalam tubuh. Kanan buat ini, kiri buat itu, sirkulasi, lungsi dalam peralatan tenun, itu semuanya punya simbolik yang ada makna sangat besar, mungkin lebih besar lagi daripada simbolik motif. Dan itu yang tidak pernah dikatakan, saya tidak pernah dengar itu dikatakan di lingkungan pemerintah atau yang berjuang untuk gelar untuk ulos sebagai warisan dunia. Sebenarnya peralatan tenun Batak dianggap sederhana dan seperti banyak orang pikir, pakailah mesin yang lebih cepat dan nafkah akan naik dan sebagainya. Tetapi yang dihilangkan, yang hilang dalam perubahan peralatan itu sama dengan berubah corak atau lebih dalam lagi. Sebab tradisinya peralatan itu, kalau kita melihat dari segi sejarah bahasa, peralatan itu 4.000 tahun. Itu ada hubungan intim, hubungan erat dengan sejarah budaya di daerah Batak antara lain. Dan saya rasa kesadaran akan proses menenun juga harus ditingkatkan. Mas Sofwan, silakan Mas. Selamat malam semuanya. Terus terang saya tergetar ya. Hal-hal yang disuarakan Mbak Uli ini sebetulnya tadi sudah disampaikan Mas Nasir dan Mbak Lasma.
saya sepakat ini tidak hanya suara para artisan, para partonon, tapi juga seluruh penenun. Kalau tadi saya lihat Mbak Uli di syuting di dalam film menggunakan ulos yang mirip dengan kain lurik Jawa, saya jadi terikat dengan kain lurik Jawa. Dan kami sangat menyayangkan kain lurik di Jawa juga sudah punah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nasir. Dan secara kebetulan juga kosakatanya yang di Batak disebut dengan ulos, di Jawa disebut dengan ules, jadi hanya berbeda satu huruf saja. Jadi yang disuarakan Mbak Uli tidak hanya di Batak tapi juga di mana-mana di Nusantara. Dan mungkin tidak hanya suara para partonen tapi juga mungkin suara para artisan, para artis kria tradisional kita. Dan nampaknya permasalahan ini banyak terjadi di hampir semua seni kria kita. Dan memang ini memang satu tradisi yang hampir punah, tadi sudah disampaikan. Dan saya jadi tergelitik walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uli. Sebetulnya bagaimana orang Batak atau mungkin kelompok-kelompok budaya tradisional melestarikan tradisinya. Nampaknya melalui tradisi lisan, kemudian melalui manuskrip dan sebagainya. Dan jika tidak ada manuskrip, kita hanya bergantung pada tradisi lisan. Dan tradisi lisan hanya dan sangat tergantung pada orang-orang. Jika tadi Mbak Uli sampaikan, saya sudah tidak menemukan guru itu, ya saya sangat bersedih. Memang di sini kita perlunya mungkin regenerasi karena secara tradisional seni ini dilestarikan dengan cara tradisi lisan. Dan studi seperti yang dirintis Sandra sendiri di Batak yang melestarikan nun dengan sangat komprehensif ini merupakan menurut kami merupakan satu langkah awal, langkah penting untuk mendokumentasikan seni tradisi ini. Karena banyak orang juga salah paham karena dikira ulos hanyalah kain, ternyata di balik itu ada relasi antara material culture dengan manusia, dengan ada simbol-simbol tertentu. Kemudian ternyata di balik itu juga ada usaha-usaha yang terkait dengan kelestarian alam, dengan tumbuhan dan lain-lain. Jadi saya kira inilah sebetulnya nilai penting dari, kalau tadi disebut warisan budaya tak benda, sebetulnya yang jadi waris diakui oleh dunia sebagai ulos adalah warisan budaya bertaraf internasional, bukan ulosnya dalam bentuk fisik, tapi adalah pola pengetahuan di balik itu. Jadi bagaimana masyarakat dulu bisa menghasilkan satu karya, tadi Mbak Uli bisa menyampaikan panjang lebar tentang sampai detail-detailnya, ada jenis bambu, ada jenis banyak sekali. Dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Lasma. Ini satu nilai keunggulan kita, originalitas kita ini yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi nilai pengetahuan itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin, oleh alat-alat modern yang baru. Manusia tidak bisa digantikan oleh hal-hal seperti itu. Dan memang ini berat karena yang kita hadapi ya seperti Mas Nasir sampaikan, gurita bisnis. Tidak hanya terjadi eksploitasi, tidak hanya terjadi di ulos, tapi banyak hal. Yang terbaru mungkin kita dengar ya masalah yang di Borobudur dan 750.000 tiketnya itu. Ya, banyak hal sekali, banyak perdebatan di sana. Ya ini berat, tapi bukan tidak mungkin, dan memang perlu ada goodwill dari banyak pihak. Tadi Mas Nasir menyebutkan ya agar pihak-pihak itu ya kita sadarkan. Dan saya terkesan juga dengan optimisme Mbak Lasma tadi bahwa kita masih bisa bertarung dengan originalitas kita. Dan menurut saya di sini adalah peran
Fashion Act Now, Fashion Act Now, ya. strategis untuk mempopulerkan, untuk membiasakan bahwa ULOS berfungsi secara kultural dan kembali hidup dalam konteks budaya, khususnya di Tanah Batak sekarang ini. Entah itu nanti dalam aspek-aspek hanya di spiritual atau di aspek lainnya, tapi mungkin punya peran yang strategis untuk menempatkan kembali ULOS dalam konteks budaya di Tanah Batak. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, semoga sukses untuk nanti peluncurannya di akhir bulan ini. Kami mendukung, dan kalau ada yang bisa kami bantu, entah apa, kami akan coba membantu, misalnya menggelitik teman-teman yang ada di mana, di sini, atau di mana. Saya coba sebisa kami. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Sandra dan Mas Nasir. Terima kasih atas pola pikiran ini yang luas, yang berasal dari pengalaman Mas sebagai arkeolog, dan juga pertolongan yang mau di-share, yang diberikan pada kami. Kita ada Mas Pop. Silakan, Mas. Terima kasih, Ibu Sandra. Selamat malam, teman-teman. Saya Pop, saya dari Lasem. Tadi filmnya keren banget, dahsyat banget ya. Selamat. Cuma kalau yang soal film, sepertinya tadi teks regenerasi belum muncul ya. Yang kedua, berkaitan dengan diskusi malam ini, tadi Ibu Sandra menyampaikan bahwa apa yang seharusnya kita lakukan ya setelah ini gitu ya. Ini buat saya menarik sekali. Tadi Bang Saud langsung menyarankan ke aman gitu ya. Kemudian juga muncul dari Mas Sofwan Nurwidi tentang warisan budaya tak benda. Ini juga muncul dari suara Ibu Uli tentang regulasi gitu kan. Artinya pada satu titik dibayangkan kemudian negara terlibat gitu ya. Ada dua, saya sebenarnya melihat ada dua ya. Ada dua hal gitu. Dan secara abstraksi besar ini sebenarnya tentang perlindungan. Jadi teman-teman penenun ingin melindungi gitu ya. Dengan seluruh logikanya, ini memang pertama memang harus dibicarakan dulu ke dalam gitu ya. Perlindungannya semacam kayak apa, dan ini yang kemudian dibawa ke negara. Fashion Act Now dari Ibu Sandra, pada titik ini Ibu, saya juga membayangkan bahwa situasi pelestarian ini itu juga pada satu titik itu menurut saya memang membutuhkan juga pendanaan gitu ya. Pertanyaannya adalah uangnya dari mana? Nah, pada titik ini sebenarnya saya agak membayangkan ketika NFT muncul, itu bisa menjadi salah satu sisi pendanaan ya. Nah, aku agak membayangkan untuk situasi-situasi pelestarian itu pada titik ini, memang UNESCO itu harus bikin infrastruktur NFT di tiap bangsa ya, untuk bantingan, untuk gotong royong pelestarian ini, pendanaan pelestarian. Itu. Jadi ini memang kompleks banget. Aku sepakat dengan yang dibilangin oleh Mas Nasir gitu ya. Ini sangat kompleks banget. Urusannya macam-macam sekali gitu ya. Dan pelan-pelan harus dikerjain satu-satu gitu. Jadi ini tentang perlindungan. Sebaiknya kita diskusikan dulu internal di teman-teman di penenun itu. Perlindungan itu bayangannya macam kayak apa aja gitu. Kemudian dilihat rasionalitasnya kayak gimana gitu. Dan bayangannya kemudian suara dari yang ini itu kemudian bagaimana persoalannya adalah kita menggolkan kebijakan yang berdasarkan suara yang ini. Kan gitu persoalannya. Pada titik itu dibutuhkan movement. Sebenarnya Bang Saud sangat menarik sekali ya untuk kemudian buat teman-teman sastra itu juga ada movement baru Bang. Jadi kita melihat tadi persoalan itu kan kompleks banget ya, macam-macam dan nggak karu-karuan gitu. Saya melihat sebenarnya kalau teman-teman sastra mau mengulik tema-tema yang ini, tema-tema yang tradisi, heritage gitu ya, sebagai movement akan sangat membantu buat pelestari-pelestari gitu. Itu dari saya dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Pop. Ide-ide yang menarik sekali. Tetapi memang ya, kalau kita bergandeng tangan, mungkin ada jalan keluar. Ibu Sandra, kalau boleh saya nambahin sebentar ya. Ya, silakan. Ya, jadi situasi kita itu gini ya teman-teman ya. Jadi bahwa kita berada di dalam situasi kemanusiaan yang paling ujung.
Dan pada titik ini, sepertinya tindakan kebudayaan yang tepat buat kita itu adalah pelestarian. Dulu selalu soal kebudayaan, selalu orang-orang tua kita selalu ngomong tentang cipta, karsa, dan karya. Misalnya dari sana aja itu tidak ada loh idiom warisan. Seolah-olah kemudian kita berkarya dari situasi yang kosong gitu. Padahal semuanya itu warisan, quotation gitu kan, kutipan gitu kan. Nah, pada titik ini kesadaran kita semua orang sebenarnya menuju ke heritage, ke wilayah pelestarian heritage. Kita membutuhkan, kita banyak di titik konflik SDA itu adalah sebenarnya titik konflik di natural heritage. Dan kemudian pilihannya tidak ada yang lain, bahwa ketika seluruh kenyataan hidup itu heritage, maka tidak ada yang lain kecuali bahwa itu dilestarikan. Gitu. Heritage yang baik itu dilestarikan, gitu kan? Dilestarikan oleh siapa? Pelestari. Nah, pada konteks tenun ini, ibu tenun ini kan pelestari sebenarnya. Dan mereka sedang melindungi warisan mereka sendiri, heritage mereka sendiri. Kalau kemudian di seluruh lini seni kita, gitu ya, termasuk seni kontemporer, itu kemudian gimana sih kalau kita mulai dari heritage lagi, gitu ya? Karena kemudian ini akan membantu seluruh pelestari, kemudian alam dan lain sebagainya. Itu konteks besarnya. Oke, terima kasih. Boleh bicara sedikit? Ya, silakan itu Saud, silakan. Ya, terima kasih. Mas Pop tadi itu sudah menyinggung sedikit apa yang dari awal sebenarnya mau aku tambahkan ke aku tadi, yaitu aku kembali kepada yang jadi isu Ito Uli ya. Itu persoalan persepsi tentang apa itu ulos gitu. Ya. Jadi di situ ada dua, satu ulos itu sebagai kerajinan tangan. Yang kedua itu diwakili oleh pandangan Ito Uli bahwa ulos itu adalah karya seni. Makanya dia tadi berbicara seperti seniman. Dia berbicara seperti seniman. Mulai dari bagaimana mendapatkan bahan, sampai bagaimana dia itu memarketkan dan menjualnya, itu ciri kerja seorang seniman. Nah jadi persoalannya bukan tidak ada lagi yang tahu tentang fungsi ulos. Oh justru industri ulos itu ada karena fungsi ulos itu makin masif di acara adat, di gereja, di mana begitu. Tapi apa ulos itu yang tidak disadari oleh publik. Nah, di sini menariknya pandangan Ito Uli bahwa bagi dia ulos itu bukan sekedar produk budaya. Karena yang dibuat mesin juga produk budaya, namanya semua produk budaya. Tapi bagi dia produk budaya itu adalah karya seni juga. Nah, di sini. Makanya dia itu kelihatan seperti dinosaurus nggak mati-mati gitu. Idealisme sekali. Ini yang nggak dipahami oleh para penenun lain. Bagi Ito Uli, ini nggak sekedar tenun. Ini bukan kerajinan tangan, ini bukan craft. Ini seni. Seni tradisi yang aku warisi dari leluhurku. Makanya dari sini kita harus bisa melihat dua perspektif yang berbeda ini. Sebelum kita masuk ke hal-hal lain tadi, apakah masalah konservasi atau apa-apa, tapi bahwa di kalangan penenun ada konsep tentang ulos itu yang lebih dari sekedar produk budaya. Bukan hanya masalah dia itu tergantung dengan adat, dengan ritual adat, bukan. Ada nilai sesuatu yang hanya bisa diwakili oleh kata seni. Nah, kalau kita udah ngomongin seni, maka dia tuh nggak pasaran, dia nggak bisa diproduksi massal dan nggak bisa dikerjakan asal-asalan juga. Nah di sini yang Ito Uli itu seperti kesepian gitu dia, kan? Karena tadi dia bicara sampai kepada masalah ekologi bahwa untuk mendapatkan satu alat ini pun tumbuhannya ada kan udah hilang gitu. Kita harus tahu kenapa bagi dia ini penting sekali. Sementara ada orang lain menganggap bisa diganti kok ini alatnya dengan yang plastik atau dengan apa begitu. Karena faktor tadi bahwa bagi dia ulos yang dibuat itu bukan sekedar produk tapi adalah karya seni. Makanya segala sesuatu tentang karyanya, tentang hati ulosnya itu harus memiliki apa yang dihargai oleh semua seniman. Nah, jadi persepsi ini tentang ulos ini, ya menurut aku ya itu penting sekali itu dipahami. Jadi sebelum bicara ke hal-hal teknis yang lain, kita harus menghargai persepsi seorang Uli Panggabean tentang ulosnya, bahwa itu bukan sekedar produk budaya, itu bukan sekedar untuk dijual,
bukan juga sekedar untuk dipakai di ritual adat, bukan. Tapi lebih kepada personal dia sebagai penciptanya. Dia tuh kreator. Nah ini yang dari tadi membuat dia sangat emosional begitu kan. So, dia kreator. Dia bukan sekedar pertonun. Istilah pertonun itu sama ya dengan craft, membuat kerajinan tangan tunun. Tapi dia kreator. Makanya apa yang dia pelajari dari mamaknya, dari opungnya, lihatnya itu disimpan ya, nggak akan mungkin dibagikannya itu. Nah, dan itu sah. Ada ya kreator tunun lain di tempat lain gitu, itu nggak apa-apa. Nah, di sini pandangan tentang bagaimana seorang parton itu sebagai kreator, sebagai seniman, dan ada yang sebagai cuma pembuat kerajinan tangan. Ini dua hal yang menurut aku tuh harus dipahami juga dulu. Begitu dulu, terima kasih. Terima kasih, Tosau. Saya ada telepon dalam tangan saya, dan main Uli ada di telepon ini sebab ada masalah teknis, dia tidak bisa masuk sekarang, akan tetapi dia tetap hadir lewat telepon ini. Jadi itu sebabnya seperti kelihatannya saya tidak ikut, tapi saya sangat ikut yang diucapkan, dan terima kasih banyak atas masukan ini, dan paling sedikit sebagian sudah sampai ke Silindung lewat telepon saya di Belanda. Ya, Uli bisa dengar semua ya? Ya, saya dengar Bang Saud bicara. Baru itu aja. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak masalah, kita tetap terbuka begini, dan saya akan tanya apa orang lain mau bicara sekarang. Ya, oke. Terima kasih ya. Dan saya sangat senang sekali atas spirit yang mengkait dengan permasalahan seni budaya. Di Indonesia ini memang memiliki banyak sekali seni budaya, ya, karena memang begitu banyak pulau dan memiliki satu kekhasan masing-masing sesuai dalam geografis ekologinya. Saya merasa bahwa seni budaya itu memang menurut saya itu suatu hasil proses kreatif yang tidak tunggal, ya, melewati cara yang sangat alamiah. Ya. Jadi seandainya pada era sekarang mengatakan hal yang tumbuh secara alamiah menjadi sebuah identitas, padahal menurut saya terbalik. Bahwa identitas itu yang membuat satu proses budaya yang tumbuhnya secara alamiah. Jadi kalau tumbuh secara alamiah, artinya di dalam konteks proses kreatif ini, saya lihat dalam seni budaya itu ada satu kebijaksanaan, memiliki kebijaksanaan dalam ini ya, menjaga keseimbangan, rasa etika kepada alam, dan estetika itu sendiri. Karena dalam tradisi estetika itu ada di alam itu sendiri, bukan pada personality. Jadi kalau toh itu secara alami, ya, saya merasa bahwa ini salah satu, ya, satu spirit tumbuhnya bentuk hasil seni budaya itu sendiri. Karena bagi saya bahwa seni budaya, ya, termasuk ulos, termasuk batik, ya, itu hadir karena adanya satu kesatuan daripada masyarakat itu sendiri dengan alam dan dengan spirit yang menciptakan adanya kehidupan itu sendiri, terjadinya kebudayaan itu sendiri. Jadi dari ini saya percaya bahwa hidup ini tidak bisa dibangkitkan oleh personality,
tapi ada daripada ketiganya. Jadi saya yakin, walaupun saya tidak tahu, ya, tapi saya meyakini bahwa nanti seni budaya itu akan bisa menjadi merangkai seperti kalung yang setiap mata bitnya itu memiliki nilai-nilai, memiliki macam-macam nilai adaptasi daripada sebuah masyarakat yang hadir dalam geografi sendiri, yang memiliki bentuk yang berbeda, tapi itu menjadi satu dalam pertumbuhan zaman yang sekarang makin universal. Apa saja menjadi universal. Termasuk alam itu sendiri juga membutuhkan bangkitnya rasa kesatuan terhadap alam itu sendiri. Termasuk adanya sekarang pada era munculnya COVID yang secara universal. Termasuk juga pembicaraan secara internasional tentang ekosistem. Ya. Jadi saya sangat merasa dengan adanya ini ya, saya sangat berterima kasih kepada Sandra, kepada Mas Nasir dan teman-teman, karena spirit-spirit inilah yang akan menjadi sesuatu kesatuan yang nantinya akan menjadi suatu roh atau jiwa untuk masyarakat ini bisa memahami apa yang dikatakan teman-teman semua itu. Dari semua teman-teman, saya pikir itu adalah satu kesatuan nilai di dalam kebudayaan itu. Dan saya yakin waktu saat dengan adanya spirit ini nanti akan muncul, ya. Seperti apa yang dikatakan bahwa seni dalam pengrajin, ya, pada Mas Saud, ya. Ya, memang seperti itulah. Bahwa seni budaya itu memiliki roh. Tapi waktulah yang akan menentukan. Karena roh itu mengharap satu tatanan yang baik dan keseimbangan. Ya. Jadi saya yakin itu. Ya. Saya banyak-banyak terima kasih dengan ini. Dan yang saya harap, ya, bahwa dengan spirit ini kita bisa menjadi mengerti pentingnya nilai-nilai budaya yang dibawa leluhur. Hingga kita berusaha bahwa nilai-nilai itu bisa dimengerti oleh generasi. Termasuk mungkin ada usaha untuk menciptakan karya-karya lama. Karena itu merupakan teks yang bisa dibaca untuk generasi. Dan ada usaha bahwa tadi disebutkan bahwa bentuk daripada visual, motif sebagai teks, tetapi ada proses yang intangible, yang tadi Sandra katakan, bahwa ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyampaikan dalam motif itu, tidak hanya sekedar motif, tetapi itu adalah rekaman sebuah batin budaya, yang itu tidak akan berhenti. Dan itu akan tumbuh terus. Karena sebelum tradisi ulos
ada juga tradisi yang lain. Ya. Tapi itu adalah ada rohnya, itu keyakinan saya. Jadi saya pikir terima kasih, cukup itu saja. Ya, makasih. Saya lanjutkan cerita sedikit mengenai perjalanan kami baru 2,5 bulan di Amerika untuk mengajar proses kreatif warisan budaya Nusantara. Jadi sebenarnya pengalaman ini membuktikan kepada kami, kita juga berdialog dengan orang First Nation di Amerika yang memperjuangkan pertanian dan makanan asli itu dari budaya warisan budaya mereka. Jadi saya punya pandangan bahwa kita ada pada suatu titik balik. Saya merasa ini sudah mulai ada keterbukaan kepada apa yang kita perjuangkan selama ini itu. Jadi saya menyatakan kita enggak usah kecil hati bahwa memang ini saya merasa sudah mulai masa restui alam untuk apa yang kita perjuangkan untuk warisan-warisan budaya di bumi kita itu. Jadi waktu kita mengajar di Amerika itu mahasiswa-mahasiswa itu mengirim pesan kepada kami bahwa mereka terharu dengan warisan budaya proses kreatif Nusantara. Jadi 2 tahun yang lalu kita didatangi oleh rombongan dari Lombok, mahasiswa Lombok. Mereka berkata bahwa mereka malu untuk terlibat dalam hal tradisional kayak ketinggalan zaman. Jadi ini permasalahan pendidikan dan ini permasalahan yang harus benar-benar kita perjuangkan untuk membangun sistem pendidikan metodenya supaya warisan-warisan ini bisa difahami oleh pemuda-pemuda. Jadi ini memang aku sadar waktu anakku melakukan S2-nya karena dia dalam policy budaya dan dia menceritakan dalam tesisnya bagaimana kecintaan terhadap budaya tradisional dibongkar oleh politikus-politikus itu. Jadi ini hal yang harus dibangun ulang. Jadi apa yang terjadi hari ini bersama-sama kita bicara ini memang semoga-moga kita bisa bikin sebanyak-banyak dialog seperti ini dengan pemuda-pemuda. Karena kita tidak bisa menyalahkan pemuda-pemuda. Kita memang harus membangun sesuatu dialog supaya tangisan Mbak Uli tadi bisa dirasakan oleh pemuda-pemuda karena ini tangisan kita semua ini. Ini sangat penting sekali untuk bumi kita, bukan cuma untuk Nusantara ini. Jadi aku merasa ini saatnya. Jadi kita malah membuat lebih kencang apa yang kita kerjakan karena ada sesuatu ruang yang terbuka sekarang. Ya, saya merasa terharu dan saya harap kita bisa gandeng tangan untuk biar ini lebih kuat perjuangan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia dan Mas Ismoyo. Kata-kata penting ini ingatan buat kita semua akan esensinya. Salam buat kita semua di sini. Saya baru tiba di rumah ini, perjalanan 43 km. Tapi saya ikuti semua buatan film, hanya mendengar suara. Ya, kebetulan filmnya bernama Suara Uli. Selamat buat itu Uli ya. Tetap semangat buat berkarya, Martonun. Spiritnya selalu. Kita semua punya spirit masing-masing dan punya bidang masing-masing, tapi bertaut walau di tempat berbeda-beda gitu. Saya mendengar tadi soal film Bang Nasir itu, walau nggak melihat
secara visual, tapi energinya itu terasa. Penyampaian Uli, puncaknya ketika dia bilang tadi, tenun itu bukan hanya sekedar fisik, itu harga diri kami gitu. Nah, harga diri ini maksudnya itu cakupannya udah terlalu luas soal kebudayaan itu. Semua kegelisahan kita itu sama. Adanya patologi budaya dan tergerusnya value dalam seni budaya itu. Nah, seperti halnya dalam tenun ini saya rasakan juga di sini dari perspektif setelah saya keluar dari Tanah Batak gitu, ketika melakukan perjalanan sama bareng Bang Nasir, Inang Sandra, ada Jesral juga memasuki perkampungan sekitar Danau Toba. Dan setelah saya di Papua, saya rasakan juga hal yang sama di sini. Di bidang seni, misalkan di Noken, kita melihat mama-mama itu, mereka punya pengetahuan soal Nokennya itu, soal serat, mulai dari proses kreatif, pewarnaan alam untuk membuat Noken dari serat-serat kayu dan tumbuhan sejenisnya yang mudah ditemukan gitu. Tapi di satu sisi mereka harus menjual di emperan toko, di pinggiran jalan dengan harga murah. Sementara pengerjaannya itu butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu noken gitu. Ini sama di mana-mana, dan di NTT juga dengan krisis sumber daya alamnya, tapi mereka harus bertahan hidup dengan membuat karya seni dengan pewarnaan alamnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam cakupan budaya ini, baik tenun, baik kerajinan tangan di daerah sini dan di NTT atau di mana saja itu, termasuk batik yang disampaikan Pak Is tadi soal keseimbangan. Keseimbangan ini bisa kita lihat dari intersection. Ternyata ada satu potongan-potongan atau irisan seperti puzzle. Kita nggak tahu posisinya di mana, tapi ketika ada diskursus seperti ini, ternyata, oh, saya bukan hanya sendiri ternyata gitu. Ada lagi orang-orang yang punya perhatian yang sama terhadap karya seni dan budaya. Ini yang mau saya sampaikan. Dan pengalaman sebelumnya, ketika kita kaitkan dengan intersection di Tanah Batak misalkan, ketika alamnya rusak, yang merasakan adalah yang pertama itu perempuan ya sebagai penggambaran ibu kita gitu. Itulah yang dirasakan sama Ito Uli tadi, yang saya rasakan dari emosionalnya dia menjelaskan nilai-nilai yang dia alami dan dia praktekkan di dalam kesehariannya menenun gitu. Sebagaimana juga dalam bukan hanya perempuan, laki-laki, Jesral sebagai panggorga misalkan, dia nggak mempelajari soal pengetahuan gorga, tapi ilmu itu datang secara alami. Dia ketahui soal gorga lewat mimpi. Itu kan sebuah energi yang kita nggak tahu dari mana datangnya gitu. Ketika dia masuk ke hutan, menyusuri sungai, ternyata inspirasi itu banyak dia dapatkan dari tumbuhan pakis, dari jenis kayu yang dia temukan, membuat sulur-sulur. Ternyata ya dia itu juga semacam jadi cerminan bagi teman-teman mahasiswa di lingkungan dia, termasuk juga teman-teman aman yang belajar dari dia. Keterkaitan ini harus tetap kita suarakan bersama. Ketika ini udah terputus seperti radio, frekuensinya udah melempem gitu ya, nggak perlu kita sesali lagi ya. Harusnya ya pertemuan-pertemuan seperti ini harus kita sering lakukan agar suara-suara ini didengar orang yang punya visi soal pelestarian dan ekologi gitu. Terima kasih buat kesempatannya. Semoga filmnya sukses. Terutama pesannya tersampaikan kepada kalangan ilmuwan, masyarakat awam, apalagi penenun, agar saling menguatkan sebagai tempat gitu. Oke, makasih banyak Paul atas sampaian itu. Ketika Paul bicara, saya ingat kata
Uli di akhir film itu terhubung seperti lungsi di kain. Dan itu saya merasakan itu di utara, Paul merasakan itu di Papua, ya kita merasakan itu di Jawa, di daerah Batak. Dan itu juga spiritnya yang menggerakkan kami di FAN, bahwa sekarang kita harus merasakan, seperti dibilang Uli juga, harus kita meningkatkan kesadaran itu, kita semuanya connected. Kalau ada spirit keterhubungan itu, kita semuanya satu, kita tidak bisa mengeksploitasi lagi orang lain, sebab mereka adalah kita. Uli adalah kita semua. Kita semua adalah Uli. Dan ya, kita tidak bisa korbankan lagi penenun di Nusantara, sebab itu mengorbankan kita sendiri. Kalau kita merasakan bahwa kita semuanya satu, kita harus menciptakan dunia yang jauh lebih berbeda dari yang kita punya sekarang. Terima kasih Ibu Sandra Nesen. Juga selamat malam untuk semua. Saya hanya akan mengutarakan bahwa di masa-masa sekarang itu dengan adanya perubahan dalam tatanan hidup ya, seni tradisi memang kehilangan ruhnya. Dan itu juga yang menjadikan saya malah lebih mengapresiasi para seniman otodidak untuk tampil di pameran. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya biasa mengerjakan pameran dan penulis. Mulai beberapa tahun lalu diberi gelar kurator katanya. Tapi itu saya terimalah, meskipun saya tidak merasa ya kalau sebagai kurator itu terlalu tinggi. Yang sering saya perhatikan itu malah para seniman otodidak. Karena di sana itu saya mendapat ruh berkesenian yang sesungguhnya. Itu agak berbeda dengan seniman akademik yang ketika membuat karya, apalagi mau membuat event, itu direncanakan dari A sampai Z itu dengan konsep. Sehingga karyanya tidak lagi berbentuk karya seni, tapi lebih mengarah ke karya desain ya. Menurut saya itu salah satu hal yang menjadikan karya seni itu hilang ruhnya. Kemudian hubungannya dengan ulos ini yang disebutkan tadi oleh Mbak Uli, saya belum bisa kenal karena baru malam ini juga saya melihat wajahnya di Zoom ini. Jadi ulos ini mulai dirambah oleh kaum kapital ya, atau para kapital, kemudian industri ya, atau ditiru. Saya kira itu sebuah risiko ya. Jadi tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihindari proses peniruan, proses pencurian, proses perampokan oleh kapital itu tidak bisa dihindari. Yang saya apresiasi itu adalah tingkat ruhnya. Dan tanggung jawab kepada ulos itu bukan tanggung jawab Mbak Uli saja atau para pengrajin yang ada di sana, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sandra itu yang membuat buku, dokumen, sama filmnya, dan saya sudah melihat di rumahnya Mas Is itu sebuah publikasi yang baik. Kemudian sebagai pembuat pameran, saya kira ada kemungkinan bahwa karya-karya kerajinan ulos itu yang memiliki ruh ya, yang memiliki ruh tradisi yang sangat kuat, itu dimungkinkan untuk dipublikasikan dalam bentuk pameran. Dengan cara pameran kan kita memperkenalkan, barangkali dengan cara seperti itu juga salah satu pelestarian. Karena kalau untuk tidak dirampok, tidak ditiru, itu tidak bisa dipungkiri, karena ini revolusi yang sebenarnya itu yang seperti ini.
kekayaan kita diangkut keluar, ditukar dengan televisi, dengan HP, dengan mobil, dengan apa, didatangkan ke sini. Itu revolusi yang sebenarnya. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, tinggal kita dengan alam modern, apa disebut kontemporer dan sebagainya, dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, mari gitu untuk maju bersama. Jadi nggak harus stagnan dan nggak harus ada banyak keluhan-keluhan ini itu. Kita sudah bukan waktunya lagi untuk hal-hal yang berkeluh kesah. Kita sudah harus mulai bangkit. Ini kesempatan terbaik. Kita harus bangkit bersama. Kita harus merangkul semua yang ada, menciptakan kekuatan, dan mari kita maju bersama. Karena saya melihat bahwa orang-orang yang diterbelakangkan itulah yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Dari saya sebagai perkenalan, ya mungkin itu saja gagasan yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf, dan atas kesempatannya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Nasir, juga kepada Ibu Sandra Nesen atas kesempatan ini. Terima kasih. Tadi menarik ini yang sampaikan oleh Mas A ya. Saya sempat ingat lagi sebenarnya ini kaitannya dengan Mbak Nia sama Mas Ismoyo. Terus kita terhubung malam ini semua juga menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Saud ya. Saya setuju, saya sepakat dengan konsep seperti yang Bang Saud sampaikan bahwa Uli mempresentasikan dirinya sebagai seniman ya. Dan itu memang perjuangan kita sebenarnya. Perjuangan Sandra juga sebelum kita bergerak, bahwa penenun itu anonim. Selama ini anonim, dianggap anonim. Apa yang berpameran tentang tenun, tapi penenunnya nggak ditampilkan, nggak menjadi highlight gitu ya. Dan itu kita sebenarnya memulai langkah dengan apa yang kita lakukan sama Mas Ismoyo sama Mbak Nia dulu di pameran Fiberface 10 tahun yang lalu ya. Fiberface itu macam-macam, ada seni kontemporer, ada seni kontemporer, ada tradisi, bahkan kita membawa penenun yang maestronya waktu itu kita temukan. Semua seniman baik yang kontemporer, yang modern, yang tradisi ketemu, berdialog. Bahkan pamerannya saya salut itu waktu itu Sandra sama Mas Ipung bikin, ada yang depannya batak modern ya, yang menjadi fashion gitu ya, desainer fashion, langsung depannya kasih spotlight batak tradisional, biar berdialog langsung. Dan juga malah menarik ya, karena Opu Okta waktu itu penenunnya bisa ketemu dengan orang-orang aborigin, mereka langsung komunikasi dengan baik. Begitu juga ketika acara batak tradisional kita ini, orang aborigin langsung terhubung gitu. Itu seperti itu, kita memang membuka itu. Saya salut sama Mas Ismoyo ya, sama Mbak Nia, dan kita memulai itu. Artinya memang kita sedang memperjuangkan untuk seperti yang sampaikan oleh Bang Saud itu, bahwa ya karena ada yang nggak fair kan di dunia seni rupa misalnya, melukis dengan seperti itu bisa dihargai mahal, tapi orang tradisi, penenun tradisional yang kayak Opu Okta, kayak Uli Panggabean itu yang menghadirkan dirinya, kesejatiannya di situ di dalam kain, tapi dihargainya ini kan nggak fair, ada yang nggak fair ya di situ. Di kesenian, di dunia kesenian bisa dihargai mahal, tapi di dunia tradisi enggak. Itu kan ada yang berbeda. Sedang memperjuangkan yang seperti itu sih sebenarnya. Saya sebenarnya berterima kasih sangat pada semua di sini atas ide-ide. Ya, ada suasana di sini yang luar biasa. Kalau Uli ingin berbicara lewat telepon saya, silakan. Ya, kedengaran di sana Namboru? Saya bisa dengar, bagaimana yang lain? Ya, dengar. Yo, dengar ya. Dengar ya. Oke ya, saya bicarakan nih, tapi saya nggak lihat wajahnya benar ini. Saya akan usahakan ya untuk memvisualisasikan apa yang saya sebutkan tentang melestarikan ini. Baiklah, di wawancara ini sebenarnya ada kata bahwa kita nggak bisa
memang beginilah kehidupan sekarang, kita nggak bisa melawan pencurian itu. Bisa lah, kenapa nggak bisa? Ya, saya contohkan, semisal ada yang memalsukan uang, negara pasti bertindak. Kenapa kalau ulos dipalsukan tidak bisa bertindak? Itu seperti itulah keadaannya bagi kami. Kalau dolar dipalsukan, Amerika pasti marah itu. Euro juga, rupiah juga. Saya rasa hanya itu aja yang bisa saya katakan untuk kita renungkan. Saya, jika satu hari nanti batik Anda, lukisan Anda juga dipalsukan, dan saya mengenal, saya akan membela. Saya harap di sini juga kita yang duduk di sini dan melihat ke layar semua, kita bisa berpikir sejauh itu, begitu. Persoalan-persoalan tenun, bahan bakunya, saya rasa memang sudah saatnya pemerintah itu memberi ruang. Orang bisa bilang bahwa kita dikasih keistimewaan ya harus, karena apa yang sudah kita warisi dan perjuangkan itu adalah bagian dari budaya Indonesia, ya kan? Kita selalu dibilang, oh Batak gitu. Indonesia itu beragam budaya. Ya kami melestarikannya gitu. Untuk akses-akses tertentu seperti benang, harusnya ya kami punya akses lah. Diberi fasilitas untuk membeli, ketersediaannya. Tidak dibagikan, tidak didahulukan yang industri daripada kami. Saya rasa ya begitu kalau saya ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas semua tanggapannya. Saya yang mohon maaf kalau ini agak keras ya, tapi ya memang begitu sih saya dari dulunya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Uli. Saya rasa masalahnya bukan hanya apakah pencurian bisa dihindarkan, tapi itu ada masalah hierarki ya, dan masalah kuasa. Siapa memiliki kekuasaan dan sekarang penenun tidak. Berarti kita kembali ke yang diucapkan beberapa orang bahwa kita harus bergandeng tangan dan menjadi sesuatu yang harus didengarkan. Sebab ya kenapa hanya sekarang suara seorang penenun yaitu Uli terdengar? Kenapa itu tidak jauh lebih sebelum ini terdengar? Dan kalau semakin kuat penenun bersama, saya rasa semakin suaranya akan terdengar dan memang menjadi sesuatu yang harus didengarkan. Terima kasih. Saya merasa nek wong Jawa itu ngerentes ya, artinya turut merasakan kesedihan yang mendalam apa yang dialami oleh Mbak Uli, juga para penenun yang lain di Tanah Batak. Artinya saya sendiri merasa tidak sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Mas Paul di Papua. Problemnya sama ya, hampir sama, dan mungkin hampir setiap artisan yang berbasis pada tradisi, kalau di sini saya dan Mas Nasir juga dengan komunitas batik Rifaiyah juga mengalami hampir mungkin permasalahan yang sama, dan ini saya pikir menjadi film yang mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan, terutama sekali pada generasi muda. Menurut saya menjadi penting karena biar tahu, tentunya lebih mencintai apa yang kita miliki. Harapan saya pribadi film ini bisa diberikan kelancaran sampai pada acaranya nanti diputar di agenda yang sudah terjadwal, pesannya bisa tersampaikan dan memberikan solusi atau harapan-harapan yang dari Mbak Uli ini bisa didengar oleh dunia. Saya sangat senang sekali bisa berada dalam forum ini. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini bisa diperbanyak lagi. Saya setuju, dan saya juga salut dengan kegigihan dari Mbak Uli, juga semangat dari Mbak Lasma yang tadi juga berbagi, punya semangat yang keyakinan bisa bertahan. Itu sih apa yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Dari acara ini malam ini. Saya senang bahwa penghadir di sini setuju bahwa film ini harus disebarkan lebih luas. Saya persilakan semua kalau filmnya mau digunakan, kalau Mas Nasir setuju. Ini open access supaya suara si penenun ini terdengar oleh banyak orang. Ini penting sekali dan terima kasih juga atas semangatnya yang diberikan kepada Mas Nasir dan saya. So, sampai lain kali. Terima kasih. Horas. Horas.